Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Malam hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami ditolong untuk beroleh pengertian akan firman-Mu, dan kami pun dimampukan hidup di dalam jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini nas Alkitab yang akan kita renungkan yakni dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di mana dalam judul sebelumnya firman Tuhan yakni menderita dengan sabar. Nah itu kemudian beberapa penguraian masuk dalam 1 Petrus 4 ini ayat 1 sampai 6. Jika ditanya apakah saudara mau menderita, tentu jawabannya tidak ada satu orang pun yang ingin menderita. Tetapi pada kenyataannya penderitaan tidak dapat kita hindari. Atau dalam artian penderitaan itu suatu saat pasti pernah kita alami atau pasti akan kita hadapi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas ini kita akan bersama-sama sebagai orang percaya dalam menyingkapi ketika penderitaan itu kita alami. Apalagi bagi orang-orang percaya, jika penderitaan itu dikarenakan ia hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika penderitaan itu datang, maka kita diajak untuk menghadapinya dengan sabar. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6 dinyatakan di sana bahwa penderitaan badani itu bisa terjadi atau bisa sampai dialami oleh seseorang karena ia hidup di dalam kebenaran. Penderitaan secara fisik. Dan menyingkapi penderitaan semacam itulah kita akan dituntun untuk meneladani Yesus sendiri. Sehingga dikatakan dalam ayat pertama bahwa Yesus sendiri telah mengalami penderitaan badani. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika seseorang atau orang percaya karena ia hidup dalam kebenaran sampai mengalami penderitaan badani, maka kemampuannya untuk bertahan, kemampuannya rela menanggung semua itu merupakan perjuangan untuk hidup di dalam kekudusan, untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi kemampuan seseorang untuk bertahan, kemampuan seseorang untuk menanggung penderitaan badani tersebut dikarenakan ia hidup dalam kebenaran, merupakan perjuangannya untuk hidup dalam kekudusan atau hidup di dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu artinya seseorang sedang berusaha, seseorang dalam proses untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran. Sekalipun ia merasakan penderitaan, bahkan dikatakan dalam nas ini sampai kepada penderitaan badani, penderitaan yang bisa dialami secara fisik. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan karena kebenaran ini kita meneladani Yesus sendiri. Yesus yang rela menanggung akibat dosa manusia sekalipun ia tidak salah. Yesus yang mengalami ketidakadilan, mengalami penganiayaan sekalipun ia tidak salah. Dan ini yang nantinya menjadi teladan bagi kita sekalipun kita dalam kebenaran, kemudian kita menderita,
kita tetap bertahan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemampuan seseorang untuk bertahan, untuk menanggung penderitaan badani tersebut, dikatakan berdampak atau menghasilkan kekuatan untuk berbuat dosa itu semakin melemah. Atau dalam bahasa yang dinyatakan dalam Alkitab ini, ia telah berhenti berbuat dosa. Artinya adalah kemampuan untuk berbuat dosa itu semakin melemah karena ia rela menanggung penderitaan fisik, penderitaan badani karena hidup dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menanggung penderitaan karena kebenaran, itu artinya kita meneladani Yesus, maka ada dua hal yang kemudian kita nyatakan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kita akan mempergunakan waktu hidup kita untuk hidup dalam kebenaran. Kita akan mempergunakan waktu hidup kita untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meneladani Yesus dalam menanggung penderitaan karena kebenaran, maka kita akan selalu siap sedia mempertanggungjawabkan iman kita dimanapun dan kepada siapapun. Dalam nas ini dinyatakan bagi kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah bahwa apabila waktunya tiba, semua orang akan dihakimi. Tetapi apabila kita tetap berada dalam kebenaran, sekalipun mengalami penderitaan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melewati nas firman Tuhan ini mengajak kita kembali ketika kita menghadapi pergumulan, penderitaan, bahkan sampai penderitaan secara fisik, dikarenakan kita hidup dalam kebenaran, hendaklah kita menghadapinya dengan sabar. Berbagai pergumulan hidup, berbagai penderitaan yang mungkin pada saat ini kita alami, mari kita menghadapinya dengan sikap sabar, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita renungkan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami bersama-sama renungkan malam hari ini. Tolonglah kami Tuhan, ketika kami mengalami penderitaan dalam kehidupan ini, kami boleh menghadapinya dengan sabar. Bahkan ketika kami menderita karena kebenaran, kami boleh meneladani Yesus yang sekalipun diperlakukan dengan tidak adil, walaupun ia tidak salah, ia rela menanggungnya. Dan itu menjadi teladan bagi kami, supaya kami senantiasa hidup di dalam jalan Tuhan, dan kekuatan dosa dalam kehidupan kami semakin melemah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.